العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إني أصبحت منك في نعمتي وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أصبحت منك بنعمتي وعافيتي وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أصبحت منك بنعمتي وعافيتي وستر وأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك
جميع خلقك أنك أنت الله أنك أنت لا الله إله إلا أنت لا إله إلا وحدك أنت وحدك لا شريك لك لا شريك لك وأن سيدنا سيدنا محمدا محمدا عبدك ورسولك عبدك ورسولك اللهم إني اللهم أصبحت إني أشهدك أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وملائكتك وجميع خلقك وجميع خلقك أنك أنت الله أنك أنت لا الله إله إلا أنت لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك لا شريك لك وأن سيدنا وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك عبدك ورسولك اللهم إني اللهم أصبحت إني أشهدك أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك حملة عرشك وملائكتك وملائكتك وجميع خلقك وجميع خلقك أنك أنت الله أنك أنت لا الله إله إلا أنت لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك عبدك ورسولك ورسولك الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا وصلى الله تعالى وصلى الله على تعالى خير خلقه على خير خلقه سيدنا محمد سيدنا محمد وعلى آله وعلى آله وصحبه وسلم وصحبه وسلم والحمد لله والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه nasta'in ala umur dunia wa din, ya. Segala dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha ya, tidak apa ya. Alhamdulillah, segala puji tetap segala puji bagi Allah, yang mana Allah itu di antara kebesarannya Rabbil Alamin, penguasa sekalian alam, ya. Wabihi apa itu wabihi? Dan dengan Allah nasta'inu apa? Hah? Apa nasta'inu? bertolong. Ya tiap hari dia iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in itu kalau orang belajar bahasa sorof ala wazn nastafilu. Nah, wajahnya untuk apa? Wajah litolak, ya. Jadi nastafilu wazannya, sementara faedahnya litolak untuk memohon. Makanya nasta'inu diartikan nama para ustadz, para kiai di Indonesia, dengan Allah nasta'inu, kami mohon pertolongan. Wa bihi nasta'inu ala atas umuri apa? Segala urusan. Kalau urusan doang amrun, kalau dua urusannya amrani, kalau banyak umurun, ya. Wabihi nasta'inu ala umur, perkara-perkara yang berkaitan dengan dunia, kayak apa yang berkaitan dunia? Ya kayak banyak duit, ya.
kesempatan kerja. Saya paling nggak seneng tuh kalau ada saudara saya dari kerjaan. Mau ngapain? Cari duit. Oke, nasta'in, kami mohon pertolongan ala umur atas segala perkara dunia, apakah yang berkaitan dengan dunia, wadin, dan yang berkaitan dengan agama. Yang berkaitan dengan dunia apa itu? Kayak dari duit, dari lowongan kerja, kesehatan anak dan keluarga, banyaklah. Adapun yang berkaitan dengan agama, ya perkara yang seperti ada sholat, pelaksanaan sholat, pelaksanaan zakat, pelaksanaan puasa, pelaksanaan haji, yang semuanya tidak mungkin bisa kita kerjakan kecuali dapat pertolongan Allah Subhanahu. Jadi nggak bisa tuh. Wah, naik baju, ya aja orang dia banyak duitnya. Emang nggak sadar bahwa banyak orang yang berduit ke haji? Kan begitu kira-kira ya. Apalagi, wah dia mengajak datang, nanggung, Masya Allah. Ya banyak orang yang berduit triliunan bahkan nggak ngejakat. Jadi jelas banget semua pertolongan Allah akan sama-sama kita rasakan saat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Begitu juga puasa. Apa semua orang sanggup puasa? Ya, boleh jalan-jalan keluarin ke Ibli siang-siang ke terminal. Berasa nggak kira-kira bulan puasanya? Kesian, padahal mereka tahu bahwa yang namanya puasa kalau ditinggal 1 hari aja sanksinya sama dengan membunuh seorang nabi. Ngomong saya jelas dong. Jelas. Ya, ngerti saya. Ya mudah-mudahan penyakit saya diangkat sama Allah ya. Masih dikasih kesempatan hidup oleh Allah, mudah-mudahan ya. Jadi kalau bicara soal itu, makanya kita nggak berhenti doa setelah melaksanakan ibadah, berdoa lagi mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kayak kalimat taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim dalam ngobrol kemarin sama RT juga ya. Yang sunnah itu bukan minal aidin. Kalau kita kan biasa nalaidin ya kok iya nalaidin. Jadi kayak apa kayak ngasih salam ya. Kok Assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam. Ini bahasa apa yang dipakai? Minal aidin itu nggak tahu datangnya dari mana ya. Saya juga kurang paham siapa asal usul yang menciptakan ya, yang memulai kalimat minal. Yang jelas saya ingat guru saya nulis surat ke raja, surat ke kiai-kiai lain yang di luar negeri yang berbahasa Arab, itu doa ya, ja'alanallah minal aidina wal faizin ditambah kullu amin wa antum bi khair ya. Artinya apa? Semoga saya dan Paduka termasuk minal aidin, golongan yang aid. Apa aid? Yang id. Apa yang id? Yang balik. Nah, ini kesalahpahaman di sini. Disangkanya balik di situ mungkin ke Kebumen, balik ke Tegal, balik ke Purwokerto, boten. Aid di situ kita ini asalnya ingat. Baginda Rasul Sayyidina Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sabdanya udah masyhur, bahkan udah pada ngerti yang ngerti mah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, termasuk Aminuddin itu. Kullu maulud, setiap yang dilahirkan
Siapa yang dilahirkan? Ya kita. Masa dilepehin, mungkin kan? Kalau saya dilahirin ya, dilahirin. Ali pertama-tama berpikir yang ngelahirin kan ibu kita. Makanya kalau berbicara soal kebaikan, nggak ada kebaikan yang pahalanya ngalahin kebaikan kepada ibu. Ya, masyhur banget hadis. Ada seorang sahabat datang kepada baginda, wahai baginda, kira-kira yang harus saya gauli, harus saya taati, dan yang nggak boleh saya rujak siapa? Yang pertama ummuka, emak lu. Kalau bahasa Kulon, your father. Ya, namun kalau Kulon dikit lagi, Indonesia. Ulah ngarujak Indonesia. Luar biasa, mesti ingat alhamdulillah kan. Aku apa bahasa. Kalau bahasa Jawa, emak koe. Kalau Surabaya emak on ya. Jadi itu lawat nanya lagi. Oke, saya ngerti. Berarti yang tidak boleh saya sakiti, yang tidak boleh saya rujak, yang tidak boleh saya tentang perintahnya, yang harus saya taati, yang harus saya bergaul dengan baik adalah emak saya. Sumaman. Kemudian setelah emak saya siapa Nabi? Itu Nabi dengan wahyu dari Allah. Suma ummuka, ibu kamu. Setelah ibu, ibu kamu. Sumaman. Kemudian siapa? Ummuka. 3 kali ummuka, ibu kamu. Tapi awas jangan salah paham ya tadi. Suka kadang-kadang. Nah setelah 3 ada lagi. Maksudnya ibu ya Rasul nomor 4 summa abuka, baru bapak kamu. Nah bapak-bapak kadang-kadang pengen egois. Oh kalau begitu nanti ibunya anak-anak kudu 3. Itu mau kepengenan lu. Satu lagi ibu kamu. Nah jadi ummuka summa abuka. Nah kebahagiaan kita dari sekian banyak kebahagiaan, Nabi sudah katakan setiap yang lahir maka lahir dalam keadaan suci. Nggak ada yang namanya bayi bawa dosa, nggak ada. Apa ada yang bayi lahir teler? Nggak ada. Apa ada bayi ngomongin tetangganya sesama bayi di tempat bidan? Nggak ada. Semua bayi itu dalam keadaan suci, ya. Jadi pina'idin itu. Jadi mudah-mudahan dengan puasa kita bisa balik apa? Balik suci, balik bersih. Kan kita sadar walaupun waktu lahir suci, kalau udah segede gini bukan suci, perlu tisu. Ya Allah, dosa ngomongin, dosa ngebentak istri, dosa sama anak, dosa sama keluarga, dosa sama suami, kan banyak banget ya. Dan tidak bisa kembali kecuali kalau dikembalikan oleh yang maha mengembalikan. Siapa yang maha mengembalikan? Allah. Makanya ini berkaitan dengan sakaratul maut. Kadang-kadang Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, ya Allah mudahkan bagi kami saat sakaratul. Tapi pekerjaan ternyata melanggar hukum agama, agak susah ya. Otomatis dengan itu kita harus kembali kepada apa yang disabdakan oleh baginda Rasul Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abi jujur, Abi jawab pertanyaan saya. Kira-kira pengen suci lagi bagaimana? Ya caranya sudah jangan ngarang, tapi harus sesuai
dengan yang disabdakan oleh baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyak dengan beristighfar, dengan bertaubat, dengan bersedekah, dengan bertahajud, dengan bersalawat, dengan banyak berzikir, dengan banyak baca Al-Quran, macam-macam. Di antaranya dengan melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Emang ada keterangannya? Ya ada tuh. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Nah, tolong itu diingetin, nggak usah dihafal, kita bukan ustaz. Ya, jangan dihafal, ingat aja ya. Man, barang siapa? Udah terlanjur tuh barang siapa? Iya terlanjur, mau dibilang gimana? Ada yang barang emang Pak? Ustaz hilang barang. Udah dari dulu itu Pak, kalau secara umum barang siapa? Jadi itu dia yang tahu kan, emang barang siapa? Udah terlanjur barang siapa enggak? Udah paham. Barang siapa soma? Apa soma? Puasa ya. Saya pernah nemu orang namanya Soma tapi nggak pernah puasa. Si Soma nggak puasa bagaimana itu? Barang siapa berpuasa Ramadan di bulan suci Ramadan, imanan, dasar puasanya itu jangan macam-macam, jangan kayak ibu-ibu sosialita pengen puasa main langsing. Akhirnya apa? Lebaran sama muka rasain loh. Puasa supaya apa kinclong. Apa kinclong apa bahasa itu? Glowing ya. Sampai lain tuh ke Korea tuh. Bangsa doyan glowing. Barang ini. Tapi puasanya harus didasari dengan iman. Makanya kalau di Nurul Layali, walaupun saya kemarin nggak ikut tarawih secara full, mudah-mudahan tetap dianggap tarawih ya. Tetap kata Allah illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Kalau udah biasa ngerjain terus ada umur nggak ngerjain, maka walaupun nggak ngerjain dianggap ngerjain. Mudah-mudahan saya masuk yang itu. Dan yang lain juga sama insya Allah ya. Lalu apa tadi di Nurul Layali. Kalau di Nurul Layali disertai dalam niat, ya kan? Nawaitu shauma gadin an adai fardhi syahri Ramadhani. Kalau Ramadhana ngaji nahwu itu. Ya, nggak salah sih, cuma nggak pas. Itu aja ya. Nawaitu shauma gadin an adai fardhi syahri Ramadhani hadhihi sanati. Saya tambahin, bukan saya, dari orang tua dari gurunya. Imanan wahtisaban lillahi ta'ala. Ya kalau begitu, kalau begitu besok puasa lagi puasa Syawal namanya ya. Dan tadi saya bilang man shoma Ramadan thumma asma'ahu bisittin min Syawal faka'annama shoma dahra kullah ya. Barang siapa yang bulan puasa barang siapa bulan puasa di bulan Ramadan berpuasa, kemudian menyempurnakannya dengan 6 hari ya di bulan Syawal, dan tidak harus teratur ya. Tanggal 2, tanggal 1 jangan. Masih sedang angetnya itu apa namanya? Kulit ya.
kasihan dicampur sama tape, waduh ketagihan ya. Jadi malas puasa gara-gara itu. Karena barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan fa'atba'ahu mengikutkan kepada bulan Ramadan situn bisitin min Syawal dengan 6 hari dari bulan Syawal fakan nama somadahro maka pahalanya sama dengan orang puasa setahun suntuk. Oh, luar biasa tuh ya. Sebulan aja dosa kita udah pada gugur, apalagi kita puasa setahun. Dan tidak harus setahun puasa, cukup dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Tanggal 2 puasa, punya tamu, ternyata tanggal 4 udah sepi, tapi bulan sepi ini tanggal 6, tanggal 8 nggak apa ya. Jadi ada yang nanya, betul nggak disyaratkan nggak? Hitungannya begini, bulan puasa itu harinya berapa? 30. Sementara kata Allah, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihah. Jelas ya, dari lainnya jelas. Barang siapa seorang hamba berbuat kebaikan maka balasan dari Allah 10 kebaikan. Berarti kalau berpuasa 1 hari sama dengan Allah balas orang yang puasa 10 hari. Nah kalau sebulan 300 ya. Ditambah 6 kali 60 berarti seolah-olah dia puasa 360 hari. Sekarang Mas Satrio cari di mana almanak yang setahun lebih dari 360. Almanak rusak itu. Enggak ada. 1 tahun itu hitungannya 360 hari, insya Allah dianggap puasa kita kalau di bulan puasa kita puasa, di bulan Syawal kita puasa cukup 6 hari. Habis saya udah 10 hari nggak apa-apa, mau 20 hari juga nggak apa-apa. Ya, yang diharamin sama Allah shaumul dahr, puasa setahun tutup nggak boleh haram. Orang-orang bermakan dia puasa, di antaranya Idul Fitri dan Idul Adha. Kan kesal kita kalau ada orang Idul Fitri, mohon maaf Abi, saya masih puasa. Ngeselin gua aja di ustaz ini. Oke ya. Jumlahin apa itu udah cukup paham kan? Imanan. Imanan harus dasarnya keimanan. Saya juga imanan. Apa ayatnya? Berapa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu udah pernah bisa ya. Jadi wahtisaban. Ihtisaban itu artinya nyari pahala, ya otomatis lah dari setiap ibadah yang kita lakukan mudah-mudahan dipastikan oleh Allah pahalanya lahir batin. Amin ya rabbal alamin. Paling tidak gara-gara bulan puasa kemarin kita waktu sakaratul maut tetap dalam keadaan la ilaha illallah. Itu aja dulu ya. Kemudian imanan wahtisaban. Nah karena ya jujur puasa kita bukan mulai dari tahunnya ya. Kalau puasa orang-orang soleh jangan-jangan nyari tape, jangan-jangan nyari tahu bulat, cuma sekedar di hati udah batal puasa. Kayaknya ngelamun sendiri di kamar. Kayaknya malam ini enak lah kalau pakai tape di kolok, enak kayaknya. Itu baru ngelamun gitu udah batal kalau orang soleh ya. Kalau kita lihat orang soleh batal semua.
Orang kita bukan ngelamun nyari. Apa mau anak mobil timun-timunan. Apa timun-curi. Udah dapat timun-curi, mau kemana lagi? Tadi mau udah kebanyakan lah. Jadi oleh karena itu, tapi insya Allah kita punya semangat tidak akan sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya baginda Rasul Sayyidina wa Nabiyina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam di Idul Fitri itu banyak menghadirkan senjata. Jangan senjata ini jangan ingin rudal, sudah hilang. Ya, apa senjata orang yang beriman? Kata Nabi, ad-du'a silahul mu'minin. Doa itu merupakan senjata orang yang beriman. Walaupun terjadi kesalahan, mudah-mudahan itu kesalahan diampuni. Cuma perlu punya usaha. Usahanya apa? Usahanya berdoa kepada yang maha menerima pahala adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya timbul setiap Nabi ketemu sahabat, ya udah itu tadi saya bilang kan bukan minal aidin itu baru ya. Taqabbalallahu minna wa minkum ya. Kemudian langsung bicara kepada Allah, taqabbal ya karim. Itu bahasa santrinya namanya iltifat ya. Lagi ngomong antara kita kok langsung ke Allah, nggak salah. Ibarat begini Mbak ya. Kita lagi ngomongin anak dah. Anak udah pacaran udah 6 tahun. Umpama. Tapi banyak yang nanya, hukumnya pacaran gimana itu? Nggak ada babnya. Jadi nggak pernah saya lihat babul pacaran kan? Berarti ya boleh, benar gitu aja. Anak kita udah 2 tahun ini pacaran ya Bang. Lagi ngomong sama teman langsung ingat Allah. Ya Allah, mudah-mudahan mereka berjodoh. Nah, begitu, amin. Kalau amin siapa? Kalau ini sih belum malah. Ya amin aja bodoh. Ya jelas amin itu nama Allah ya. Kalau lagi enak, umpama anak kita udah pacaran lawan juga ya Bang ya. Iya benar ya Allah. Mudah-mudahan mereka berjodoh. Orang lain ngomong enak-enak sama teman, ingat Allah berdoa. Itu mirip seperti itu. Taqabbalallah, mudah-mudahan Bang kita kemarin kagak makan, kagak minum siang hari, bahkan bini kita juga ngerayu gak kita hirauin. Nah langsung ya Allah, terimalah apa yang telah kami lakukan di bulan suci Ramadan ya. Maka dengan adanya bulan Syawal, insya Allah kita ini termasuk yang diterima segala amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Sering saya ngobrol, yang paling masyhur diceramahin sama para penceramah 3 ada. Jadi ini kitabnya ada di sini ya. Mana tadi? Ramadan awwaluhu rahmah wa wasatuhu, bukan wa usatuhu, wa wasatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. 3 biji aja. Apalagi semuanya ya, yang kita baca semuanya nih. Ada 3 fase yang semuanya menarik dan sesuai dengan keinginan kita. Inna Ramadan, sesungguhnya bulan Ramadan awaluhu rahmah. Biasanya para mubalik kita ikut para kiai ya, termasuk guru. Biasanya pakai nyebut dari tanggal 1 sampai tanggal 10 itu giliran Allah. Apa sih sedokan kalau BCA ngasihan gebrian. Apa itu gebrian? Berantakan. Allah sedang menggebiar rahmatnya.
yang rajin, yang nggak rajin, yang puasa, yang tahajud, yang agak podang mau. Semuanya dapat gebiar Ramadan. Ya. Nggak salah itu gebiar. Gebiar Ramadan. Ya. Begitu tanggal 11 tutup. Bukan ditutup total, tapi nggak digebiarin. Dari 11 sampai tanggal 20 gebiar makmiro. Banyak banget Allah mengampuni dosa seseorang yang tadinya orang itu numpuk gara-gara tanggal 11 sampai tanggal 20 rajin, maka dosanya semuanya dihapus oleh Allah. Kita insya Allah. Amin. Amin ya. Apalagi yang ketiga taqwa banget tadi. Wa akhiruhu idkhun minan nar. Adapun dari tanggal 21 sampai tanggal 30 berarti gebiarnya gebiar idkhun minan nar apa? Gebiar kebebasan seseorang dari neraka. Oh, masya Allah ya. Merdeka dari neraka. Memang kita ahli neraka. Begini Pak, begini Bu. Kata Nabi, setiap orang diciptakan Allah melalui air mani ibu dan bapaknya. Selama 40 hari berada di nutfah ibunya. 40 hari lagi berupa air mani, 40 hari lagi berupa darah kental, 40 hari lagi berupa daging segumpal daging. Nah, setelah 40 hari jadi segumpal daging, Allah gerakin atau Allah perintahkan malaikat tugas lu sekarang udah datang, udah tiba. Tugas apa ya Allah? Lu kan tukang nyatet cabang bayi, rezekinya, umurnya, surga, nerakanya, segala macam jodohnya. Sekarang ada yang perlu ituin sebab ada orang yang buntingnya udah berapa bulan tuh? 4 bulan berapa hari? 120 hari ya. Nah nanti coba dah kalau udah 120 hari orang hamil pasti ada gerakan. Bapak merasakan nggak? Iya. Bapak merasakan dari mana? Yang perut emaknya. Wih, ono yang merasakan loh. Waktu si Mumtaz, waktu semuanya dah. Begitu 40 bulan. Lama amat jadi 40 bulan. 4 bulan. Ada gerakan deh. Lihat bang, nendang. Dia udah sudah keluar. Bilangin, bapaknya udah kangen. Ngomong masih apa? Tidakkah kau dengar bisikan anakmu yang kini masih di dalam kandungan? Masih ada namanya. Bang, masa lo lihat bang, kayaknya kalau aktif banget dia kayak bapaknya bangun. Yang aja emang kayak bapaknya, yang kagak dicolok. Berhala, itu terjadinya saat 4 bulan. Ditentukan itu sejak bayi. Si Aminuddin ini udah banyak umur, walaupun seandainya sakit kudu sehat lagi. Amin. Dan dia ahli surga bersama jamaahnya. Itu pengen sih itu mah ngelamun. Jadi jangan dianggap keterangan. Kamu sombong juga ya. Bukan, itu mah harapan ya. Nah, banyak orang yang nggak tahu. Ya, saya sendiri nggak tahu apakah saya waktu ibu ahli surga apa ahli neraka. Wallahu a'lam, yang mau tahu adalah berkah rajin di tanggal 21 sampai tanggal 30 yang kudunya kalian yang udah kudu masuk neraka dia dipindah sama Allah
itu anak jadi ahli surga. Mudah-mudahan kita termasuk tuh. Amin. Ya. Sebab kita nggak tahu. Ada yang nanya, emang Abi bisa berubah? Ya kalau yang merubah yang menetapkan ya nggak ada salahnya. Ya kan Prabowo bikin peraturan, bisa nggak Prabowo merubahnya? Bisa, menteri-menterinya ya biarin. Orang dia yang bikin peraturan, dia yang merubah ya terserah dia. Apalagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat waktu itu Syaban ya. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbitu wa 'indahu ummul kitab. Jadi Allah bisa menghapus, wa yuthbit, Allah juga berhak untuk menetapkan. Hanya Allah lah yang bisa menentukan nasib seseorang ya. Ingat Imam Syafi'i, saya rela banget. Imam Syafi'i kalau melamun masih takana wa ilam asa wa masih tulam yakun ilam tasa. Ya Allah, benar-benar yang engkau kehendaki jadi walaupun saya kagak kepengen. Yang saya kepengen malah kagak jadi kalau enggak dikepengenin oleh Allah. Kata Allah, lu emang kudu kaya. Walaupun bagaimana itu orang kudu kaya sebab kehendak Allah. Walaupun dia kagak kepengen kaya. Ada nggak kepengen ya? Umpama doang. Kemudian sebaliknya, anak ini kudu miskin, anak jauh bukan di sini. Walaupun bagaimana juga tetap aja dia miskin. Walaupun dia kepengen jadi kaya, yang akan terjadi yang sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita mengharap di tanggal 1 Syawal ini mudah-mudahan kita termasuk hamba yang panen rahmat, yang panen maghfirah, termasuk yang dibebaskan oleh Allah dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Tadi saya dirayu, udah ini pertama walaupun sedikit keluar aja, ntar juga lama-lama banyak. Berarti yang bisa lama-lama cukup 10 menit. Serius. Sementara kalau mau 10 menit sudah lewat. Terus segitu aja dulu ya. Mau kuliah mau ngamen. Nah, baru kita masuk minal aidin awal. Dikit lagi ya. Bapak Ibu kudu sadar dosa itu ada 3 macam. Cari dan azambu salah ya di zaman sore. Bahasa nabinya begini, zambun yukhwar wa zambun la yukhwar wa zambun yujaza bihi. Bahasa kita begini, dosa itu ada 3 macam. Ada dosa yang bisa diampuni, mudah-mudahan dosa kita termasuk dosa diampuni ya. Ada dosa yang sama sekali kagak bisa diampuni, walaupun istilah ya, walaupun dia sujud sampai tidak tendel, nangis dia sampai keluar air mata darah, istilah lah. Susah siapa yang nangis pakai darah? Apalagi walaupun dia puasa sampai badannya kayak lidi, tetap tidak akan diampuni. Ada yang bisa diampuni tapi melalui proses, ya. Mau tahu nggak? Langit jangan. Udah gimana? Bapak minggu besok. Ya kan saya berjanji cuma 10 menit. Zambun ini deh, zambun juga ketemu ntar hadisnya. Al-zambu salasah, zambun yughfaru wa zambun la yughfaru wa zambun la yujaza bihi. Maka timbul maafin ya bos segala kesalahan. Padahal minta maaf itu bukan hanya di Idul Fitri. Ya banyak orang yang nggak paham kan. Bukannya ntar minta maaf gimana Idul Fitri aja. Mending kalau mau kalau mati di bulan Rajab mau bilang apa? Ya. Aduh, jadi ntar jelasnya
Minggu depan. Mau ngaji lagi nggak? Insya Allah. Insyaallah ya. Doain saya dan biar sehat ya. Jadi jangan bisa jalan, kalau belum bisa lari itu. Berapa hari saya jalan tuh dari dari situ ke situ jalan ya. Jangan ngatain saya ngomongin. Abi mah males sih orang ngomongin di kamar, enak aja enggak. Itu bangku saksi tuh. Setiap jam 9 saya sendiri ya Allah ngebayangin bagaimana gue di kuburan, di dunia aja udah sendiri aja lah. Wah, istri, anak, mantu, udah. Apalagi jarang muncul. Apalagi kena pilek. Allahu Akbar ya. Insya Allah saya tambah sehat. Ibu-ibu bapak-bapak juga sama tambah sehat. Ketemu lagi insya Allah di hari Ahad yang akan datang insya Allah. Kita minta kepada Allah mudah-mudahan pengajian kita hari ini merupakan pembukaan pintu rahmat Allah. Amin. Pada akhirnya kita penuh dengan rahmat Allah, dengan maghfirah dari Allah, dan kita termasuk yang diberdekakan oleh Allah dari segala seksa yang ada di neraka. Bahkan kita minta kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka minal khair kulli ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzu bika minasy syarri kulli ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب